Di awal pernikahan, pertengahan sampai akhir, yang akhirnya puncaknya di akhir ya, nggak bisa tahan lagi ya sudah, akhirnya harus mengajukan gugatan. Pembawa acara TV nasional, Ruben Onsu lega walau sebenarnya sangat sedih akhirnya resmi cerai juga dari Sarwendah dan pengacaranya. Ikut bersedih dan prihatin dari beberapa hari yang lalu, Ruben Onsu dan Sarwendah sekarang resmi bercerai dengan adanya putusan yang dilaksanakan secara ecor oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada hari ini, Selasa, 24 September 2024. Pembawa acara TV nasional, Ruben Onsu menanggapinya dengan senang tapi sedih. Beban perceraian yang beberapa waktu belakangan dipikulnya akhirnya bisa lepas. Ruben merasakan kelegaannya. Masalah yang selama ini jadi bebannya selama proses sidang perceraian sekarang tuntas dengan keluarnya putusan pada hari ini, kata Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu dalam jumpa pers virtual Selasa tanggal 24 September 2024. Pembawa acara TV nasional Ruben Onsu sekarang berusaha untuk tidak lagi bersedih meski rumah tangga yang dia bina selama belasan tahun bersama Sarwendah. Belasan tahun bersama Sarwendah harus berakhir. Sebab kesedihan itu sudah dirasakan Ruben Onsu saat masih proses mengupayakan perdamaian dan berjuang menyelamatkan rumah tangga. Sedihnya sudah kemarin-kemarin dan ini sudah melalui proses yang panjangnya. Sudah lewat sedihnya. Ketika hari ini putusan keluar, jadinya lega dan nyata. Ruben Onsu dan Sarwendah sama-sama menginginkan perceraian ini sebagai solusi terbaik atas munculnya sejumlah permasalahan dalam rumah tangga mereka. Baik Ruben Onsu ataupun Sarwendah sama-sama memilih perceraian sebagai jalan keluar terbaik karena tidak mau saling menyakiti satu sama lain. Problemnya sudah mulai timbul ketidakcocokan dan bermacam-macam, baik skala prioritas maupun keinginan Sarwendah dan Ruben nampak. Cara pandang mereka berbeda, punya pemikiran masing-masing. Kelihatannya susah disatukan kecuali bicara masalah anak dengan nyata. Benar bahwa memang terdapat kesepakatan yang disepakati antara Ruben dan Sarwendah di luar persidangan, dan memang kesepakatan tersebut dibuat atas persetujuan bersama, gitu ya. Dan diantaranya terkait dengan pembagian masalah harta. Di situ ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak juga, dalam hal ini properti dan kendaraan. Kemudian juga terkait dengan pengasuhan anak, memang juga disepakati oleh para pihak bahwa anak memang berada di pengasuhan oleh klien kami Sarwendah. Ya. Tidak mengajukan banding atau perset ya, atau perlawanan dari first take. Ya, ini kan diputus first take, ya, diputus tanpa kehadiran dari pihak tergugat. Ya, kami tidak akan melakukan perset atau perlawanan terhadap putusan ini dan kami terima. Ya. Kami sudah menginformasikan kepada klien kami juga, dan memang klien kami pada intinya merasa lega ya bahwa proses ini akhirnya telah selesai dan bisa
gini, nanti mungkin pihak klien kami langsung menyampaikan kapan itu dibuat ya. Yang pasti semua prosesnya kami anggap sudah berjalan dengan baik ya, tidak ada saling menjelekkan satu sama lain ya, tetap menjaga kepentingan anak ya, anaknya tetap bisa melihat orang tuanya baik di depan mereka, tetapi mungkin secara proses hukum tetap berjalan, tetapi di depan mereka tetap kompak ya, mereka tetap memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak mereka tanpa membedakan satu sama lain meskipun ada masalah ini. Jadi memang natural aja, memang kalau misalkan Ruben kosong, mungkin anak-anak akan bersama Ruben. Kalau misalkan hari-harinya memang bersama dengan Sarwenda. Ini sebelum gugatan ini diajukan, ya kami memang banyak berkomunikasi dengan klien. Ya, masalah sebenarnya apa sih? Ya, apakah memang sesuatu hal yang memang perlu kita adu secara fisik ya, atau saling ngotot-ngototan? Ternyata pada saat kami komunikasi tidak perlu. Jadi dengan smooth seperti ini juga menurut kami bisa, dan akhirnya memang bisa, antara mereka juga tidak saling menjatuhkan ya kan? Karena memang menurut kami fokus mereka selama proses ini adalah kepada anak-anaknya ya. Masalah ketidakcocokan itu adalah alasan yang paling besar yang dibuka di pengadilan ya. Jadi kalau teman-teman media mau menyampaikan apa sih alasannya, alasannya adalah ketidakcocokan ya. Baik apa yang disampaikan Bang Minola tadi juga itu betul juga ya, ada perbedaan cara pandang terkait mana yang didahulukan, mana yang tidak ya. Itu memang proses, dan itu semua bermula dari ketidakcocokan ya. Jadi teknis ketidakcocokannya seperti apa, detailnya mungkin nanti pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh klien kami ya, mungkin menunggulah ya, mungkin minggu depan rencananya klien kami akan bicara. Yang pasti semua ketidakcocokan itu dari awal pernikahan, pertengahan sampai akhir, yang akhirnya puncaknya di akhir ya, nggak bisa tahan lagi ya sudah, akhirnya harus mengajukan gugatan. Teman-teman wartawan juga akan bertanya, kenapa Ruben yang menggugat, kenapa nggak klien kami yang menggugat? Ya, klien kami jujur saja hanya fokus terhadap pengurus anak, yang pertama. Yang kedua, klien kami juga tidak ingin menjatuhkan wibawa suaminya saat itu. Jadi karena suaminya yang menikahi, ya dia juga yang harus mengajukan gugatan perceraian. Jadi klien kami sebenarnya kalau klien kami mau egois, klien kami aja yang mengajukan gugatan ya, tetapi dia menjaga wibawa klien, menjaga wibawa suaminya saat itu ya. Jadi biar itu berjalan aja, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik dan tidak ada yang saling menjatuhkan, karena menurut kami juga sebagai kuasa hukum, Ruben juga orang yang baik ya, Sarwenda juga orang yang baik, hanya memang masalah ketidakcocokan itu yang menjadi dasar perceraian mereka. Terkait hal tersebut perlu kami klarifikasi di sini bahwa memang berdasarkan kesepakatan yang terjalin di luar persidangan, memang Ruben itu hanya menanggung untuk biaya-biaya terkait dengan anak-anaknya. Di luar dari itu Sarwenda masih menanggungnya sendiri gitu. Jadi terkait biaya sekolah, kemudian ya, suster yang berkaitan dengan anak semuanya. Tapi lepas dari itu seluruhnya ditanggung oleh klien kami. Berarti hanya dapat atas menunggunya yang sudah disepakati tadi ya Bang? Ya betul. Jadi saya tambahin ya, jadi yang namanya setelah putus perceraian tidak lagi klien kami dinafkahi oleh yang Ruben ya. Itulah sebabnya klien kami saat ini terus fokus bekerja untuk menghidupi diri sendiri ya. Tetapi untuk anak itu memang sudah ada kesepakatan ya, A, B, C itu Ruben yang menafkahi ya, selebihnya itu klien kami. Jadi tidak ada satupun kesepakatan mengenai klien kami dibiayai terus oleh Ruben, itu tidak ada ya. Jadi murni hanya untuk anak-anak. Kami klarifikasi ya, baru saja kami klarifikasi, memang untuk biaya-biaya seperti operasional rumah itu masih ditanggung oleh klien kami. Lepas dari itu biaya anak-anak ya, yang terkait dengan anak-anak ditanggung oleh Ruben. Ya seiring dengan proses persidangan ini berjalan ya, kalau untuk waktu tepatnya kami juga kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung pada saat konferensi pers dengan klien kami. Jadi udah clear ya bahwa tidak ada lagi isu mengenai bahwa putus perceraian lalu Sarwenda tetap mendapatkan nafkah, tidak ya. Jadi semua yang dilakukan sekarang ini oleh Sarwenda untuk menghidupi anak-anaknya nanti ya, untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri juga, tetapi untuk kebutuhan anak memang kita bersepakat bahwa Ruben masih menanggung gitu ya. Tapi terbatas ya, tidak semuanya ya yang tadi disampaikan.
partner saya bahwa memang sebagian kemudian sebagian Wenda. Jadi isu yang sempat ada tadi bahwa dia menerima juga biaya hidup setelah puasa, itu tidak benar ya. Untuk di rumah itu sebenarnya sarwenda ya. Jadi nanti mungkin bisa ditanya langsung kalau pada saat dia konferensi pers lah ya. Tapi intinya tidak semua dibiayai oleh Ruben. Di dalam gugatan perceraian hanya mengajukan soal perceraian, tidak bicara soal hak anaknya berapa. Tapi saya yakin komitmen mereka itu tidak lagi membatasi untuk anak berapa, yang penting anak ini bisa bahagia. Ya, jadi tidak ada lagi coba oh ya per bulan sekian, tidak. Ya, saya pikir Ruben juga orang yang baik, tidak akan membiarkan apabila memang ada kekurangan terhadap anak-anaknya. Begitupun Sarwenda. Terkait dengan Betran, memang klien kami maupun Ruben tidak membeda-bedakan satupun dari anak-anaknya, gitu ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan bagaimana nasib Betran, sampai saat ini masih tinggal, menetap, sekolah bersama dengan klien kami juga, gitu loh. Jadi kalau ditanya masih dibiayai, masih dibiayai. Kalau informasi dari saksi yang pernah kita tanyakan juga, yang pernah bersidang juga, memang dari awal saksi ini kurang lebih 4 tahun sudah bekerja, 4 tahun lalu ya. Dari awal dia bekerja itu memang sudah ada percekcokan perbedaan pendapat, hal-hal yang kecil lah. Jadi dan itu sering, pertengkaran itu sering, meskipun kecil tapi sering. Ya, jadi misalnya ya perbedaan pendapat, milih bajunya beda, seleranya beda gitu ya. Jadi hal-hal kecil itu, cara makannya, kadang-kadang mau menu ini mau itu selalu bertengkar mereka. Ya, jadi pertengkaran itu terus-menerus. Ya, itu yang disampaikan salah satu saksi ya pada saat kemarin diperiksa. Ya, kan sebelum didatangkan ke pengadilan kan kita juga bicara dengan saksinya. Itu juga yang disampaikan. Jadi memang tidak cocokan yang terus-menerus. Jadi itu yang menjadi dasar utama ya kenapa sampai mereka bercerai. Masalah kecil yang terus diulang-ulang dan tidak bisa tidak pernah ada solusi kan menjadi besar akhirnya. Ya, jadi sebenarnya itulah momen yang paling selalu bermasalah lah. Nah, kembali ke masalah Betran tetap sampai saat ini dianggap seperti anak kandung ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan ya. Bahwa dia sudah dewasa itu memiliki konsekuensi bagi Betran, bahwa dia bisa memilih ya, dia mau kemana saja sekarang sudah bebas. Tetapi status dia sebagai anak tetap menjadi anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda pada saat dia diangkat. Jadi apa ada perbedaan, tidak ada perbedaan, ya tetap akan seperti itu ya. Bertengkar terus menerus. Mungkin teman-teman media juga baru melihat bahwa dalam 1 tahun terakhir ini aja ya baru ada rencana mau perceraian ya, mungkin baru 1 tahun terakhir ya. Tapi nanti bisa ditanyakan langsung ke Wenda ya. Prinsipnya putusan ini klien kami menerima semuanya, dan klien kami juga sudah akan memulai hidup baru lagi, tidak bergantung oleh siapapun ya, dan akan fokus mengurus anak ya. Iya, berdasarkan kesepakatan di luar persidangan yang telah dijalin antara klien kami dengan Ruben, memang rumah tersebut akan menjadi hak daripada klien kami. Demikian, hingga hanya saja ada beberapa kewajiban-kewajiban yang memang masih akan ditanggung oleh pihak Ruben terhadap bank gitu ya. Terkait dengan Gunung ini tadi, rumah itu konsepnya adalah mereka tetap memikirkan anak-anak ya. Jadi rumah itu sebenarnya bukan dimiliki oleh Wenda atau Ruben, tetapi itu difokuskan bahwa untuk masa depan anak-anak ya. Jadi tidak ke arah satu pihak ya, tetapi itu adalah benar-benar mereka persiapkan untuk anak-anak besar. Kalau dari awal sebelum dibangun rumah udah cekcok, nggak mungkin mau bangun rumah gitu. Sebenarnya untuk gong perceraian kan ya, kalau percecokan mungkin aja ada, tapi gong perceraian nggak mungkin pada saat dia sebelum bangun rumah udah ada gong perceraian tetap dia bangun, kan nggak mungkin. Jadi gong perceraian ya mungkin di ujung-ujung lah ya. Kalau dari cerita saksi sih Ruben ya, kalau dari cerita saksi ya. Tapi sekali lagi itu tidak saya tidak mau membuat siapa yang salah siapa yang benar ya. Dari awal saya selalu bilang dan saya tegaskan kepada klien kami bahwa persoalan ini jangan sampai membuat anak-anak tidak bahagia. Jadi biarin orang dewasa yang berproses secara hukum, tetapi anak-anak ini tetap harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup ya. Dan juga jangan terlalu banyak memberikan informasi
yang membuat anak-anak ini melihat bahwa orang tuanya bertengkar besar gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya pikir untuk masalah-masalah yang akan membuat masalah ini makin besar saya tidak bisa sampaikan gitu ya. Tetapi intinya sekarang sudah menerima keputusan ini dengan legowo lah ya Pak Esa. Ya, terlepas dari itu menurut saya tidak ada komunikasi. Termasuk keputusan ini mungkin ya sudah menyerahkan ke kami juga kepada kuasa hukum. Kita menilai bahwa Sarwenda dan Ruben itu adalah orang-orang yang baik. Jadi mereka juga Sarwenda sudah tahu ini bermasalah, tidak aji mumpung minta di biaya sana sini enggak. Jadi sudah paham juga posisinya sehingga dia juga tidak meminta hal-hal yang sifatnya sudah bukan hak dia gitu ya. Nah, jadi mereka hanya fokus kepada pembiayaan anak. Faktanya pada saat orang bercerai suami istri ya tidak fair juga kalau seandainya sudah bercerai terus masih meminta haknya gitu ya, itu nggak fair juga. Jadi Sarwenda paham lah situasi itu dan dia tidak mau wajib mumpung meminta segalanya, tidak lah. Dia klien kami benar-benar fair lah ya. Aja diberikan pemahaman ya, mungkin bisa mengerti lah. Nanti biar tanya ke klien kami ya. Oke, teman-teman wartawan terima kasih.